Assalamualaikum, selamat siang semuanya. Waalaikumsalam, selamat siang, Nurse. Perkenalkan, saya Nurse Teguh. Saya di sini akan memberikan penyuluhan mengenai pencegahan HIV. Supaya semuanya lebih berhati-hati sejak dini ya. Nah, sebelum saya mulai penyuluhan, apa ada yang mau ditanyakan mengenai tentang HIV? HIV itu apa, Nurse? Saya pernah tahu, tapi agak lupa, Nurse. HIV adalah sebuah virus yang mampu menyebabkan penyakit AIDS atau acquired immune deficiency syndrome yang masuk ke dalam tubuh. Apakah HIV itu sangat berbahaya ya, Nurse? HIV adalah salah satu penyakit mematikan yang menjadi mimpi buruk umat manusia. Pada ilmuwan sudah mencari berbagai cara untuk menyembuhkan para penderita HIV, namun sampai saat ini masih belum ditemukan obatnya. Wah, saya jadi takut, Nurse. Saya juga takut, Nurse. Lalu, apa saja yang harus kami lakukan agar terhindar dari HIV? Semua jangan takut dan khawatir, akan saya jelaskan peran agama yang sangat penting untuk mencegah HIV. Kalau begitu, penyuluhan yang saya mulai ya. Tidak, Nurse. Pertama-tama, penyuluhan ini bertujuan agar semuanya mengetahui bagaimana peran agama dan dianjurkan untuk mencegah HIV. Saya menggunakan topik positive sexual behavior of adolescent. Positive sexual behavior for adolescent berfokus pada perilaku seksual positif untuk remaja. Orang tua, wali, pemimpin agama dan komunitas agama harus memberdayakan remaja dengan keterampilan hidup yang akan membantu mereka mengadopsi perilaku seksual yang positif. Sehingga tugas dari orang tua atau wali dan pemuka agama adalah memberi informasi kepada remaja untuk membuat keputusan tersebut. Saya lakukan penyuluhan ini agar para remaja mempunyai bekal dan kecakapan hidup seperti yang pertama, membuat pilihan kesehatan seksual yang positif, dan yang kedua membuat keputusan yang tentang masalah seksual berdasarkan informasi. Yang ketiga berlatih perilaku seksual yang sehat, dan di sini yang terakhir mengenali serta menghindari situasi dan perilaku yang cenderung menimbulkan risiko kesehatan seksual dan berkepemilikan penuh atas pengalamannya. Perilaku seksual positif diterjemahkan ke dalam rentang aktivitas yang luas, termasuk aktivitas seksual tertunda. Sementara banyak pemuka agama, orang tua, wali, dan guru mempromosikan keperawanan atau tidak ada hubungan seksual. Tidak setiap anak muda atau remaja akan berhasil dalam menunda aktivitas seksual mereka. Untuk orang seperti itu, memilih untuk melakukan hubungan seks yang aman dan membatasi jumlah pasangan seksual adalah pilihan yang masuk akal. Agar remaja memiliki bekal lagi seperti yang pertama, membuat pilihan kesehatan seksual yang positif. Yang kedua, membuat keputusan tentang masalah seksual berdasarkan informasi. Dan yang ketiga, berlatih berperilaku seksual yang sehat, mengenali serta menghindari situasi dan perilaku yang cenderung menimbulkan risiko kesehatan seksual, dan berpemilikan penuh atas pengalaman seksual. Selanjutnya saya akan membahas mengenai kecakapan hidup. Kecakapan hidup adalah kecakapan seperti sifat, kualitas, dan nilai-nilai yang dibutuhkan kaum muda untuk membantu mereka bernegosiasi jalan hidup yang lebih aman, lebih sehat, dan lebih bahagia. Kecakapan hidup memiliki beberapa jenis, yaitu yang pertama, komunikasi yang efektif, kemampuan mengungkapkan diri sendiri dengan jelas dan
efektif selama interaksi dengan orang lain dalam keadaan tertentu. Dan yang kedua, ketegasan. Yang nomor 3, registrasi antar teman sebaya, kemampuan untuk menolak ajakan teman sebaya yang berdampak negatif. Dan yang keempat, keterampilan hubungan interpersonal. Dan yang kelima, berpikir kritis. Dan yang keenam, harga diri. Dan yang ketujuh, kesadaran diri. Dan yang terakhir, perbuatan keputusan. Dan harus menggunakan komunikasi efektif. Komunikasi yang efektif adalah keterampilan yang bisa dipelajari dan dikembangkan melalui latihan terus-menerus. Komunikasi efektif melibatkan yang pertama, pengamatan, yang kedua, hormati perasaan orang lain, dan yang ketiga, penggunaan bahasa tubuh dan verbal yang efektif, dan yang keempat, mendengar aktif. Sudah selesai ya penjelasan terkait peran agama untuk pencegahan HIV. Sebelum saya akhiri, silakan jika ada yang ingin ditanyakan. Saya ingin bertanya, Nurse, apa yang harus dilakukan oleh orang tua agar anaknya terhindar dari virus HIV ya, Nurse? Orang tua perlu memberitahu anak-anak, terutama remaja, jika risiko HIV bisa meningkatkan apabila memiliki banyak pasangan seksual. Bisa ditularkan melalui pemakaian jarum suntik, seks bebas, dan pemakaian tato dan tindik yang tidak steril. Beritahu pula jika HIV bisa berkembang menjadi AIDS yang bisa berakibat fatal. Oh, baik, Nurse. Apakah ada yang ingin ditanyakan lagi? Tidak, Nurse. Baik, kalau begitu saya akhiri dan saya pamit dulu ya semua. Mohon maaf jika ada salah kata. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Nurse. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.